Oke, halo guys. Jadi kita akan bahas. Tadi sudah record, cuman sepertinya nge-lag. Jadi ini kita langsung ke soal pertama untuk UTS tahun 2010 ya. Jadi kita bahasnya UTS tahun 2010. Nah, jadi di sini kita akan disuruh mencari semua bilangan min X yang memenuhi itu. Jadi kita udah ambil yang pertama ini 2 min X lebih kecil dari nol. Dan karena ini ada fungsi rasional, dan yang bawahnya ada fungsi akar, berarti 9 min X kuadrat itu harus lebih besar dari nol. Tidak boleh sama dengan, karena kalau sama dengan akan menyebabkan kiamat ya. Karena penjemput tidak boleh nol. Jadi kalau saya punya HP 1 dan HP 2, maka di sini hal yang saya harus lakukan adalah mengiris ya. Jadi saya harus mengiris HP 1 dengan HP 2. Begitu? Maka di sini ya, HP yang memenuhi semuanya itu adalah 2,3 ya. Gitu. Ya, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya 1 itu nggak boleh, 3 juga tidak boleh. 3 boleh, tapi kalau 3 boleh, 3 nggak boleh juga. Ya, intinya begitu. Jadi 2 sampai 3. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya boleh 2 sampai 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini berkaitan dengan implikasi epsilon delta ya. Kalau Pak Theo sebutnya epsilon delta game ya. Jadi di sini kita punya sebuah implikasi di mana kita ingin membuat implikasi ini benar berlaku ya atau benar benar. Jadi di sini kita punya mutlak x min 9 lebih kecil dari delta yang mengimplikasikan mutlak x per 3 min 3 lebih kecil dari 0,1. Jadi berarti di sini kita harus ubah lah gitu ya. Nah, eh jadi di sini kalau kita coba keluarkan apa ya? Kita mau keluarkan apa di sini? Kita coba keluarkan ini ya. Jadi kan di sini berarti x min 9 kurang dari delta ini sepertiga, ini berarti X min 9 gitu ya. Lebih kecil dari 0,1 ya. Maka di sini mutlak X min 9 delta ini akan jadi mutlak X min 9 kurang dari 0,3 gitu kan. Maka di sini kita pilihlah eh, delta itu adalah 0,3 ya. Apakah boleh lebih kecil dari 0,3? Boleh. Jadi 0,3 ini adalah minimal. Jadi delta adalah eh dari bilangan positif ya. Berarti kita kalau ini bilangan positif berarti dari 0 sampai delta per 3. Ya, boleh. Ya, karena kita ambil bilangan positif. Ya, jadi kalau teman-teman mau memilih deltanya lebih kecil dari deltanya lebih kecil dari 0,3 itu boleh. Ya, jadi 0,3 ya. Titik lah ya 0,3 gitu. Jadi karena ini implikasi. Jadi implikasi itu mengatakan bahwa jika bla 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 ya, jika A maka B ya, kita bilang jika A maka B, maka ini mengindikasikan bahwa A itu adalah himpunan bagian atau subset dari B. Maka semua yang dipenuhi di A pasti terpenuhi di B. Ya, jadi implikasi itu hanya mengatakan itu. Jadi ketika kita punya jika A maka B, maka kita harus punya A sebagai himpunan bagian dari B, berarti jika A dipenuhi, maka B juga pasti dipenuhi. Gitu ya. Tapi yang dipenuhi di B belum tentu terpenuhi di A. Tapi yang dipenuhi di A pasti terpenuhi di B. Pusing nggak? Pusing lah. Ya, jadi gitu. Ini oke, berikutnya nomor 3, limit. Ya, yang A limit X menuju 3 dari kiri. Oke, limit X menuju 3 dari kiri. Dari sebuah fungsi fx. Berapa nih? Minti 3 dari kiri. 3 mana 3? Oh, 3 ini dari kiri. Oh lah, kayaknya lama-lama makin bawah deh. Ya, karena dia lama-lama makin bawah, dia akan menjadi min tak hingga. Ya, sedangkan yang B, limit X menuju min 3 dari kanan, dari fx. Lihat tuh min 3 mana min 3? Min 3 ini ya, dari kanan berarti titit, titit, titit. Oh, dapatnya di 4. Oke, 4. Yang terakhir adalah F min 3. F min 3 berarti cari yang di bulat penuh. Min 3 mana? Min 3. Oh, ini min 3. Yang di bulat penuh ini. Oh, berarti ini 2. Oke, jadi F min 3 2. Ya, gitu doang ya. Cara melihat ininya. Oke, kemudian di sini lanjut.
Di sini kita selanjutnya adalah gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan x sin x min 1 itu mempunyai solusi pada selang 0 sampai pi per 2. Jadi kita bisa membuat suatu fungsi di sini berarti fx akan sama dengan x sin x min 1. Nah, sekarang kita ambil selangnya. Berarti kalau di sini f0 berarti saya punya f0 itu hasilnya min 1, sedangkan saya kalau punya f pi per 2, maka saya sini punya pi per 2 min 1 ya. Yang dimana saya jamin bahwa f0 itu negatif dan f pi per 2 itu positif ya atau lebih besar dari 0. Nah, kita di sini fx itu kita jelasin dulu ya. Fx adalah fungsi apa dia? Fungsi polinom. Artinya kalau dia fungsi polinom, maka dia akan fungsi yang kontinu di mana saja. Dia mah bodo amat ya, dia pasti kontinu lah di mana saja. Nah, maka kalau kontinu di mana saja, maka kita ada punya yang namanya TNA atau teorema nilai antara, maka TNA itu berlaku ya. Jadi kalau fungsinya tidak kontinu, maka TNA udah gagal. Tapi karena dia tidak kontinu, maka TNA kita tidak bisa pakai. Maka kalau kita misalnya ada fungsi yang tidak kontinu, tapi kita pakai TNA, maka TNA tidak berlaku. Tapi TNA tidak bertentangan dengan fungsinya. Karena ya, istilah kita harus buat dulu kontinu, baru kita bisa pakai TNA. Nah, di sini tunjukkan bahwa gimana ya maka TNA berlaku. Nah sekarang yang kita bilang solusi itu adalah ketika F sesuatu hasilnya nol. Jadi di sini kita hanya mau bilang eh, jika eh, terdapat apa ya terdapat eh, FC atau W gitu ya sedemikian sehingga ini aja deh jelasnya. Ya kan kita kan udah tahu nih karena si F0-nya itu adalah min 1 dan F pi per 2-nya itu adalah pi per 2 min 1 karena F0 lebih kecil dari 0 ini F pi per 2 maka menurut TNA terdapat nilai C pada selang 0 sampai pi per 2 sehingga FC sama dengan 0, gitu ya. Nah, jadi di sini istilahnya gini. Jadi teman-teman itu misalnya punya ini misalnya 0, ini misalnya pi per 2. 0 itu tadi katanya berapa? Min 1, ini min 1. Ya, terus ini pi per 2 anggaplah ya di sinilah ya, bodo amat lah. Nah, gitu kan. Nah, di sini kan dia bilang fungsinya kontinu, jadi fungsinya mulus, jadi dia tidak patah-patah. Nah, kalau tidak patah-patah berarti dia akan nyambung gitu. Jadi pasti ada menyentuh nih, nyentuh nih titik nol ini. Tapi apakah boleh hanya sekali? Enggak juga kalau fungsinya sekendak-kendak dia, semau-mau dia, bodo amat lah ini min 1 misalnya, ini pipe 2-nya gitu ya. Dia mau gini dulu ya bodoh lah. Jadi kalau di sini berarti ada berapa solusinya? Ada 3. Jadi TNA itu tidak tahu C-nya berapa. TNA itu tidak memberitahu kita tidak memberitahu C sama dengan what gitu ya. C sama dengan titik-titik. Yang diberitahu TNA hanya TNA memberi informasi bahwa pasti ada C minimal satu gitu ya. Boleh nggak lebih dari satu? Boleh ya. Tapi pasti ada satu di sini karena dia fungsi yang kontinu. Kalau fungsinya tidak kontinu ya setelah dia lah dia ini mau yang ini ke sono, yang ini ke sini gitu ya. Bodoh amat. Nah, karena ini tidak kontinu, maka kalau tidak kontinu gitu ya. Sekali lagi saya tekankan gitu ya. Kalau tidak kontinu maka tidak berlaku TNA itu ya. TNA tidak berlaku ya. TNA tidak berlaku ya. Sudah jelasin berapa kali TNA ini. Pasti ada kayaknya soal TNA mah. Oke, lanjut nomor 5. Sebentar ya.
Bentar, ada yang WA. Wih. Oke, yang ini limit X menuju 2. Nah, ini tuh sebenarnya ada definisi turunan. Jadi kalau kita definisi turunan itu kan gini, ada limit X menuju sesuatu A, di mana fx min fa itu sama per x min A. Ya ini sebenarnya mendefinisikan apa? F aksen A gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, bentuknya mencurigakan. Jadi saya bisa saja buat fx-nya itu sebagai X cosinus X, dan F2-nya ya ganti aja X-nya dengan 2 kan, berarti 2 cosinus 2. Berarti bentuk ini limit X menuju 2 dari X cos X min 2 cos 2 per X min 2 ini sebenarnya menyatakan F aksen 2. Nah, sekarang kita ambil dulu turunan kita berapa? Turunan kita itu F aksen X itu adalah cos X minus X sin X. Jadi di sini berarti F aksen 2 akan sama dengan cosinus 2 min 2 sin 2 ya. Karena kan pakai aturan kalian. Gimana? Ya, cek dulu. Ya, benar. Jadi pakai aturan kalian dapatnya gitu. Ya, oke. Di sini saya langsung ambil aja lah 3 soal gitu ya. Hap, tahu langsung 3 soal. Nih, yang nomor satu, yang 6. Tuh, yang 6 itu kan soal tuh enak gitu. Tegas lagi jelas gitu. Disuruh cari turunan ketiga. Ya udah turunin aja. Jadi berarti di sini F aksen X-nya akan jadi apa? Ayo, 2 cos 2x min pi. Ya, duanya muncul dari mana? Duanya karena aturan dari 2x, turunan dari 2x min pi. Turunin lagi. Double X. Berarti ini akan jadi min 4 sinus 2x min pi. Turunin lagi. F triple aksen. Akan jadi min 8 cos 2x min pi. Gitu kan? Kalau ditanya F aksen, F triple aksen, woi, dari 0, maka akan jadi min 8 cos min pi ya. Berarti di sini cos min pi ya udah sama aja lah, sama dengan cos pi ya. Cos pi berapa? Cos 180 ya. Berarti min 1. Jadi berarti ini 8. Ya, 8. Gitu ya. Oke, nomor 7 di sini. Nomor 7 misalkan persamaan itu bla bla bla, menyatakan Y sebagai fungsi dari X, tentukan dy dx. Ya, berarti kan ini gini. Jadi kita punya sekarang X dikali dengan akar Y plus 1 dikurang XY tambah 1 sama dengan 0. Ya udah pakai aturan perkalian yuk. Coba kita pakai aturan perkalian. Nah, di sini kan X kali akar Y plus 1. Berarti ini akan jadi kalau kita turunin akar Y plus 1 ditambah X dikali dengan setengah Y plus 1 pangkat minus setengah dikali dengan dy dx. Yang ini akan jadi y plus x dy dx gitu. Ditambah 1 akan sama dengan 0. Nah, kita masukin x-nya 1, y-nya 3. Udah masukin aja gitu kan. Jadi kalau dimasukin 3 berarti jadi berapa? 2 gitu ya. Ditambah dengan setengah kali eh, 2 pangkat min setengah. Sorry, 4 ya. Maaf, maaf, maaf. Ya salah. Salah-salah dikit gitu ya. Nah, ini kan dikali dengan dx ya. Dx kan mau dicari tahu tuh. Nah, ini kan jadi min y berarti berapa? Min 3 ya. Agak cepet ya guys, maaf ya. Min 3 min dx gitu ya. Plus 1 sama dengan, oh sorry, plus satunya jangan dimasukin lah. Ini 0 mah 0 aja gitu. Ini sama dengan 0. Ini mah sama dengan 0 mah sama dengan 0 aja mah. 1 mah buang aja. Tuh ya. Jadi di sini tinggal hitung dx kan. Berarti di sini akan jadi 2 ditambah 2 pangkat 2 seperempat. Seperempat dy dx gitu ya. Min 3 min dy dx sama dengan 0. Jadi berarti di sini ah oke oke oke. Jadi di sini akan jadi min 1 sama dengan 3 per 4 dy dx. Maka di sini didapat bahwa dy dx akan sama dengan minus 4 per 3. Itu nggak? Nggak tahu saya. Ya, semoga benar lah ya. Hmm,
Bentar ya, kita cek dulu. Ntar salah lagi. Kalau salah ntar banyak yang komen. Ya, oke, siap benar. Oke, nomor 8. Disuruh mencari hampiran angka pangkat 3 dari min 28. Oke, laksanakan ya. Jadi ini angka pangkat 3 dari angka min 28 gitu ya. Kalau mau pakai diferensial, jadi kita misalin dulu nih. Misalkan si fx itu adalah angka pangkat 3 dari x. Dan tentukan juga delta x-nya mau berapa? Dx-nya mau berapa? Dx-nya saya pilih di sini min 1. Ya, jadi di sini berarti fx plus dn ini bisa dihampiri oleh fx ditambah f aksen x dikali dengan dx gitu ya. Nah, jadi di sini berarti f min 27 ya, min 1 ini akan terhampiri oleh f min 27 ditambah dengan f aksen min 27 yang dikali dengan min 1. Nah, kita cari dulu f aksen x-nya berapa. Ya kan? Berarti di sini adalah sepertiga X pangkat min 2 per 3. Berarti kalau kita punya F aksen 27, maka ini akan jadi 1/27. Gitu ya. Jadi berarti di sini F min 28 akan teraproksimasi oleh min 3 ditambah dengan 1/27 dikali dengan min 1. Maka di sini akan F min 28 akan teraproksimasi. Ini akan jadi min 3 min 1/27 yang berarti F min 28 ini adalah minus, sudah, 82/27 ya. Ya, harusnya gini lah ya, bodoh lah ya. Hehe. Bentar, 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 bentar. Ntar gue di ini lagi. Ya, udah bener lah ya. Min 82/27 gitu ya. Maka di sini angka pangkat 3 dari min 28 itu adalah taksirannya adalah min 82/27. Gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian ini ya. Semoga saya bisa. Tadi soalnya belum pakem, tapi ya udahlah, bodoh lah ya. Oke, ganti warna deh, warna biru deh. Yang putih terus deh. Ya kan? Nah, di sini kita diberikan suatu permintaan pasar. Sebesar X ribu laptop, harga tiap laptop ditetapkan sebesar P juta yang memenuhi rumus PX untuk itu sejak Januari T0 permintaan pada saat T bulan dan itulah gitu ya. Nyatakan P sebagai apa nih? Nyatakan P sebagai fungsi dari waktu. Ini P. P itu dalam variabelnya X. T itu dalam X. Berarti di sini kalau mau cari P sebagai fungsi dari waktu, berarti kita harus mendefinisikan apa? P, X, T. Gitu kan? Definisinya kan? Berarti di sini akan jadi P 1 plus akar T. Berarti di sini P 1 plus akar T itu, ya berarti ini kan jadi 6 kali 1 plus akar T diper dengan 2 plus akar T. Jadi berarti di sini P1 plus akar T ya, karena biasanya akar tidak boleh dibawa. Jadi udah kalikan aja dengan si sekawannya. Berarti ini akan jadi 2 min akar T. Yang ini akan jadi 4 min T. Gitu ya? Gitu kan? Oke, yang B tentukan harganya saat T4. Ya udah masukin aja kan kalau T-nya 4 maka akan jadi P3. Ya, 6 kali buset bentar. Ini kenapa jadi 0 ya? Tentukan harga laptop pada saat T sama dengan 4. Berarti nggak boleh dikali sekawan ya? Iya ya. Berarti udah gini aja gitu ya? Gini aja berarti ya? Oke. Nggak boleh dikali sekawan berarti. Maaf ya. Oke, berarti di sini 6 kali 3 ya. 1 plus 2 ya. Per 2 plus 2. Maka akan jadi 6 kali 3 per 4 yang berarti adalah 9 per 2 ya. Benar nggak? Benar nggak? Oh ya benar. 9 per 2.
Tentukan saat T di mana harga labnya melampaui EP 5 juta. Harganya melampaui 5 juta. Sebesar P juta. Sebesar P juta rupiah yang memenuhi rumus P X sama dengan 6X per X plus 1 untuk 0X ribu laptop. Sebesar P juta rupiah. Nah, tuh guys, gue tuh bego. Bego juga nih fungsi komposisi gini ya. Udah pikun. Gimana coba? Bentar ya. Tentukan saat T di mana harga laptop melampaui FP 5 juta. Saat T berapa ya? Yang Z itu kan saatnya di mana harga laptop melampaui FP 5 juta. Berarti di sini harusnya ya, berarti si P ini, si PX itu lebih besar sama dengan 5 ya? Itu ya? Itu ya? Bener nggak? Tapi dia bilang dalam T, ya, gitu. Berarti di sini PXT, gitu kan? Berarti PXT harus lebih gede sama dengan 5 gitu ya? Ya, semoga benar lah ya. Berarti gini. Berarti 6 dikali 1 plus akar T per 2 plus akar T ini lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Tentukan saat T. Gimana ya? Coba. 6 kali 1 plus akar T minus 5 kali 2 plus akar T dibagi dengan 2 plus akar T lebih besar sama dengan 0. Itu ya? Harusnya ya? Hehe. Berarti ini akan jadi apa? Min 4 plus akar T gitu ya. 2 plus akar T lebih besar sama dengan 0. Itu kan? Nah, kapan akar T min 4 itu lebih besar sama dengan 0? Ketika akar T itu lebih besar dari 4, yang berarti ini akan menunjukkan bahwa T lebih besar sama dengan 2. Itu kan? Sedangkan akar T plus 2 itu pasti selalu positif, tidak mungkin negatif gitu kan? Jadi di sini berarti T di mana harganya melampaui 5 juta adalah melampaui 5 juta itu saat T-nya berada di antara 2 sampai 24 ya, karena di sini ada batasan yang katanya sampai 24. Ya udah harusnya ikut aja. Tapi belum tentu benar ya guys ya. Semoga ada yang memeriksa saya lah ya, karena saya tidak suhu. Ya, oke, kita lanjutkan ke nomor ini. Oke, di sini air dipompa dengan debit 1 meter pangkat 3 per menit. Ya, berarti di sini dV dt ya. Wah, putih lagi. 1 meter pangkat 3 per menit. Lalu dikatakan bahwa bentuk kucut tinggi tangki 6, jari-jari alas 2, jari-jari alas atas 5. Nah, berapa cepat tinggi air saat air tinggi airnya 5 meter. Jadi di sini kita sebenarnya bisa buat suatu segitiga. Segitiga apa ya? Istilah kita bilang sebuah segitiga siku-siku lah. Jadi kan di sini kita ada gini nih. Gini-gini. Hap, gitu ya. Jadi di sini kan katanya 5 nih. Nah, terus di sini kita nggak tahu nih berapa nih. Ini misalnya R gitu ya. Terus yang ini misalnya kita kasih berapa? 2 gitu ya. Jadi yang dibilang 4 itu adalah dari 6 itu dari sini sampai sini.
Nah, ini 6. Gitu ya. Jadi yang ini tuh kita nggak tahu nih si ini berapa. Nah, itu kita nggak tahu berapa. Gitu kan. Jadi kita bisa pakai kesebangunan dulu yang ini. Jadi berarti di sini 2 per X itu akan sama dengan 5 per X tambah 6. Jadi 2X plus 12 akan sama dengan 5X. Maka di sini 3X akan sama dengan 12. Maka X sama dengan 4. Gitu ya. Nah, karena udah tahu si M itu 4. Nah, sekarang kita mau cari hanya. Hanya itu di sini. Nih, ini hanya. Ya, itu kita tahu hanya berapa. Nah, maka di sini pakai kesebangunan lagi. Ini kesebangunan yang pertama. Kesebangunan yang kedua adalah 2 per X per R per X plus H. Kenapa buat gini? Karena kita pengen tahu hubungan R dan H itu bagaimana. Jadi di sini berarti 2 per 4 ya, karena udah tahu si X-nya 4, berarti ini H plus 4. Maka di sini R itu adalah H plus 4 yang dibagi sama 2. Ya, oke. Sudah. Ya, oke. Jadi di sini, nah kita dikasih tahu nih bahwa volume itu sepertiga P. Pi H A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jadi sebenarnya yang disebut B ini adalah yang jari-jari atas tangki. Jadi yang sebenarnya ini adalah B gitu ya. Jadi yang ini sebenarnya adalah B. Ya, jadi selanjutnya kita akan pakai B aja ya. Jadi di sini kita dapetinnya B ya. Jadi ini B sama dengan H plus 4 per 2. Nah, dia bilang kan tadi V-nya itu adalah sepertiga pi H yang dikali dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, A-nya ini 2, karena A itu adalah alasnya. Jadi A ini 2. Duanya seperti mana ya? Ini 2. Nah, jadi di sini berarti si V itu akan jadi sama dengan sepertiga pi H. Nah, ini kan 2 kuadrat ditambah 2 dikali H plus 4 per 2 ditambah dengan H plus 4 kuadrat per 4. Gitu ya. Benar nggak? Itu kan? Nah, jadi kita coba sederhanakan dulu. Jadi berarti di sini V sama dengan sepertiga pi H ini 4 ditambah dengan H plus 4 ditambah dengan H kuadrat plus 8H plus 16 per 4 gitu ya. Oke. Jadi berarti di sini V akan sama dengan sepertiga pi H. Ya berarti ini akan jadi H plus 8. Berarti kalau kita mau langsung samakan penyebut ya. Berarti itu ini H plus 8 ya. Berarti ini akan jadi 4 kali H plus 8 ditambah H kuadrat plus 8H per 4. Ini ya. Jadi berarti ini V akan jadi sepertiga pi H gitu. H kuadrat plus 12H tambah 48 per 4. Jadi berarti di sini V akan sama dengan sepertiga pi dari H pangkat 3 12H kuadrat plus 48H per 4. Berarti ini adalah V adalah 1/12 pi H pangkat 3 12H kuadrat plus 48H. Nah, baru kita turunin nih. Jadi dV dt ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan dH dt dari 3H kuadrat plus 24H plus 48. Benar nggak? Nah, karena kita tahu dV dt-nya itu adalah 2, 1, sorry. 1, maka dengan hanya 4, karena kan di soal kasih tahu tuh hanya 4. Jadi berarti di sini, sebentar. Ah, oh ya, 1/12 pi jangan lupa ya. Sorry, sorry. Ini kali dengan 1/12 pi ya.
Iya ya, benar guys, benar 10 12 pi. Jadi berarti di sini akan jadi masukinlah si hanya 4. Berarti akan jadi 48 tambah 96 tambah 48 seper 12 pi. Maka di sini DH DT akan jadi berapa ini? Ini kan 96 ya. 96 tambah 96 itu 192. 192 16 ya. Jadi akan jadi seper 16 pi. Sekarang ditanya apa sih? Oh, oke, sorry. DV-DT-nya min, ini juga min ya. Kenapa minus? Karena berkurang. Karena berkurang, jadi minus. Ya, maaf. Oke, udah beres. Jadi ini DV-DT-nya minus ya, minus. Oke, selesai tutorialnya ya. Ditunggu UTS-UTS berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.